Hai, selamat pagi teman-teman. Semoga selalu semangat dan sehat menjalani pagi ini. Teman-teman, di pagi yang cerah ini, saya akan sedikit berbagi informasi mengenai satu produk kesehatan, yaitu chitin chitosan, dan satu penyakit yang paling sering diderita oleh anak muda zaman now. Yaitu penyakit apa? Penyakit lambung yang kita biasa sebut dengan MAH. Nah, teman-teman, untuk membahas itu, penting banget nih teman-teman simak video saya kali ini. Nah, teman-teman, saya pengen tahu dong bagi teman-teman yang tidak mengalami keluhan penyakit MAH, boleh dong ditulis di komentar agar saya tahu siapa-siapa yang menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Barangkali kita bisa interview untuk memotivasi teman-teman bagaimana cara lifestyle yang tepat sehingga dapat mencegah penyakit MAH. Oke? Bagi teman-teman yang sudah memiliki keluhan asam lambung, baik itu MAH, GERD, anxiety, dan lain-lainnya, jangan berkecil hati. Setelah menyaksikan video saya hari ini, semoga dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu chitin chitosan. Chitin chitosan adalah serat larut dan tak larut yang dikombinasikan atas polidextirase dengan bahan kulit udang dan cangkang kepiting yang berfungsi sebagai pengurai endapan dan gumpalan dalam ilmu medis timur. Chitosan juga diyakini dapat mengurai racun dalam tubuh. Nah, teman-teman, pada abad ke-19, ilmuwan Prancis Profesor Borneo menemukan bahwa chitosan secara ilmiah dapat digunakan sebagai bahan obat. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa dasar-dasar teori tentang gizi yang terdapat pada chitin chitosan. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa chitin chitosan dapat mengendalikan endapan kolesterol dan mengendalikan penyerapan kolesterol berlebih pada usus kecil untuk menurunkan kepekatan kolesterol dalam plasma darah dan melindungi liver agar tidak terjadi perlemakan pada liver. Selain itu, chitin chitosan juga dapat mengurangi penyerapan ion korin dalam tubuh sehingga dapat mengurangi tekanan darah. Nah, teman-teman, pasien yang saya sering tangani, dia punya sakit MAH, tapi tekanan darahnya tinggi. Saya sarankan untuk mengkonsumsi produk-produk yang ada di apotek. Katanya mereka takut, masih awam gitu kan, mereka takut untuk minum obat-obatan kimia, takut tekanan darahnya makin tinggi gitu. Nah, kalau kita mengkonsumsi chitin chitosan ini, malah dia akan dapat mengukur tekanan darahnya kita gitu teman-teman. Oke, dalam chitin chitosan terdiri dari chitin dan chitosan. Chitin itu adalah serat larut, sedangkan chitosan adalah serat tidak larut. Nah, fungsinya dalam tubuh apa dong kalau gitu? Serat larut berfungsi dalam tubuh untuk menurunkan penyerapan lemak dan memanage berat badan. Info baik dan sangat menarik bagi Anda yang melakukan program diet. Selain itu, mencegah tubuh mencerna LDL dan trigliserida. Nah, tahu kan LDL itu apa? LDL itu adalah kolesterol atau lemak hewani yang paling gampang menyumbat saluran darah sehingga kadar kolesterolnya tinggi banget, bisa menyebabkan berbagai keluhan penyakit seperti gangguan pembuluh darah ke otak atau yang disebut dengan stroke, bahkan gagal jantung. Ngeri ya? Iya, ngeri banget kalau kita membahas tentang peredaran darah, teman-teman. Oke, next yang ketiga itu fungsi chitin dalam tubuh adalah
Fungsi chitin yang ketiga dalam tubuh itu adalah menstabilkan gula darah dan dengan cara menekan laju kerja tubuh untuk menyerap karbohidrat. Nah, teman-teman, chitin chitosan ini juga bisa menekan pencernaan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, kadar gula darah dalam tubuh kita itu bisa dijaga agar tidak naik. Nah, teman-teman, ini ada yang unik nih. Teman-teman pernah nggak lihat orang yang makan itu nasinya banyak banget tapi lauknya dikit? Itu kan nggak bagus banget ya untuk kesehatan kita gitu. Seharusnya kan lebih banyak lauknya daripada nasinya gitu ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi chitin chitosan ini, penyerapan karbohidratnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya kita. Wah, mantap ya. Eh, eh. Jadi berat badan terkontrol, gula darah terkontrol, dan semoga bisa sehat menggunakan chitin chitosan. Nah, yang selanjutnya membantu perkembangan bakteri baik dalam usus untuk meningkatkan laju asam dalam lambung dan memaksimalkan kerja lambung, usus dalam mencerna makanan. Nah, jadi gini teman-teman. Ini yang menarik nih. Si chitin ini ketika dia masuk dalam tubuh akan berubah seperti gel, teman-teman. Kalau dalam lambungnya kita terkena gastritis atau peradangan pada dinding lambung, nah si chitin ini akan menutup lukanya, teman-teman. Akan menutup lukanya sehingga bakteri-bakteri atau asam lambung tidak bisa kembali mengenai luka tadi. Maka dari itu, pasien-pasien MAH yang memiliki luka lambung itu cepat banget sembuh ya, bukan hilang sakitnya, sembuh menggunakan chitin chitosan ini, teman-teman. Oke, kita next saja yang kedua, yaitu serat tidak larut yang ada dalam chitin chitosan. Yang pertama, apa sih fungsinya? Nah, yang pertama meningkatkan pergerakan usus dan mengangkut feses, teman-teman. Nah, jadi dia ini unik, teman-teman. Si chitosan ini ketika masuk dalam tubuh kan dia tidak apa namanya? Dia tidak terpengaruh oleh zat apapun yang ada dalam tubuh. Dia nggak mau larut. Jadi ketika dia terkena dengan cairan apapun, dia akan mengembang seperti spons dan menyerap gitu. Dia ngembang gedein gitu. Nah, pada saat itu dia itu akan menyerap semua kotoran-kotoran yang ada dalam usus dan lambung kita atau semua yang dilewati bisa diserap gitu. Sehingga pergerakan ususnya kita bisa lebih baik dan juga untuk pencernaan feses itu pengeluarannya bisa makin bagus, teman-teman. Oke, yang kedua, menurunkan resiko penyakit divertikular. Ini seperti penyakit wasir, polip usus, dan kanker usus. Ini ngeri-ngeri banget penyakitnya, teman-teman. Nah, oke, yang ketiga, serat tak larut dapat mengembang dalam tubuh seperti dalam tubuh sehingga dapat merasa kenyang lebih lama gitu. Nah, ini informasi baik lagi bagi yang saat ini menjalankan program diet karena Anda bisa kenyang dalam waktu lebih lama ketika Anda konsumsi chitin chitosannya. Karena chitosannya ini akan mengembang dalam 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 lambung Anda gitu. Sehingga ini terus yang dicerna. Makannya dikit udah kenyang gitu. Info menarik. Boleh dicoba ya. Oke, yang keempat, fungsinya itu adalah membantu tubuh mengikat sel predator sehingga tidak menyebar ke organ lain atau yang kita sebut dalam istilah medis itu dengan metastasi. Jadi, si chitosan ini juga dapat mengikat sel kanker, teman-teman. Sel kanker itu bisa diikat melalui chitin chitosan ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bagaimana caranya chitosan ini mengikat kanker,
denger, silakan tanyakan di kolom komentar, dan saya akan buatkan video khusus untuk membahas itu. Oke, next. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kok nggak bisa di next ya? Tunggu ya. Oke teman-teman, ini ada kesalahan teknis ya, tunggu bentar. Nah, oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Oke, kita pasti penasaran bagaimana sih cara kerja serat larut dan tidak larut di dalam tubuhnya kita. Nah, gini nih teman-teman, saya ceritain dulu ya. Nah, serat larut ketika masuk ke dalam tubuh kita atau masuk ke dalam gastrointestinal kita, dia akan berubah menjadi gel yang kemudian akan dicerna oleh bakteri dalam usus dan melepaskan beberapa gas yang dapat mengikat kalori berlebih, gitu teman-teman. Kalau misalnya di dalam lambungnya kita itu ada gastritis atau peradangan, nah si chitin ini akan menutup peradangan itu teman-teman. Dia kan kalau yang penjelasan ini adalah pada orang yang sehat teman-teman. Nah, kalau pada orang yang punya masalah lambung seperti kebanyakan dari kita, si chitin chitosan ini, si chitinnya khususnya, dia akan menutup luka lambung, ya, menutup luka lambung sehingga asam lambung tidak lagi berkontraksi dengan si lukanya. Maka dari itu, lukanya akan lebih cepat sembuh. Bukan hilang sakitnya ya teman-teman, digaris bawahi, bukan hilang sakitnya, tapi sembuh. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke cara kerja serat tidak larut atau chitosannya. Oke. Tadi kan chitin, sekarang chitosan. Serat tidak larut itu adalah serat yang tidak berubah dan tidak menyatu dengan cairan apapun, ya. Jadi dia tidak terpengaruh. Ini gua loh, ini gua, dan saya tidak terpengaruh oleh apapun. Mungkin si Chitosan bilang gitu. Cara kerjanya seperti ini. Nah, serat tidak larut ini memiliki sistem kerja seperti spons pada cairan gastrointestinal, sehingga akan memenuhi rongga lambung dan membersihkan lambung secara turbulensi. Turbulensi itu gini teman-teman, dia bergerak secara acak, random gitu loh dia geraknya, gitu. Dia agak gitu, kayak apa ya, istilahnya kayak bertabrak-tabrakan gitu loh dengan dinding-dinding lambungnya kita. Nah, saat dia turbulensi itu, nah di situ dia menyerap baik itu racun, bakteri, zat-zat kimia yang berbahaya yang mengendap selama ini di lambungnya kita untuk dibersihkan, gitu teman-teman. Oke, dan kita lanjut dulu ya. Membuat lambung terasa kenyang lebih lama dan menyapu habis kotoran dari lambung hingga usus seperti yang saya sudah ceritakan tadi, gitu ya. Oke, apa sih khasiat-khasiat umum dari chitin chitosan? Ada 10 yang saya catat teman-teman. Sebenarnya ada masih banyak lagi. Kalau saya tulis di sini semua, nanti nanti kepenuhan teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tanya mengenai khasiat-khasiat umumnya kembali, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Nah, yang pertama, dia menyerap toksin pada usus. Oke, menyerap toksin pada usus. Caranya gimana? Caranya yaitu tadi kan chitosannya yang berfungsi sebagai penyerap toksin, benar? Iya. Jadi, itu fungsi yang pertama. Yang kedua,
membuat kenyang lebih lama. Itu kerjaan chitosan lagi. Tadi kan dia mengembang seperti spons ya, jadi kita akan kenyang lebih lama. Info menarik bagi yang pengen diet. Oke, yang ketiga, memperbaiki sembelit. Bagaimana sih caranya memperbaiki sembelit? Ini kombinasi dari kerjanya chitin dan chitosan. Seperti yang udah saya jelaskan tadi ya. Menurunkan lemak dan glukosa darah. Oke, menurunkan lemak dan glukosa darah ini juga kombinasi dari chitin dan chitosan. Yang kelima, mengendalikan bakteri dalam usus halus, mengurangi tekanan darah karena dia dapat meminimalkan penyerapan ion korin seperti tadi ya. Yang ketiga, meningkatkan imunitas. Kok bisa serat meningkatkan imunitas? Gimana ya? Oke, jadi gini loh teman-teman. Kalau misalnya pencernaannya kita bersih, penyerapan semua nutrisi bisa optimal nggak? Kalau penyerapan nutrisi optimal, imunitasnya meningkat nggak? Nah, jadi gitu ya. Imunitas pasti meningkat dengan sendirinya. Oke, yang kedelapan, membantu memperbaiki penyakit pembuluh darah ke otak dan jantung. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa si chitin chitosan ini juga dapat sangat baik mengencerkan kolesterol dalam darah dan flak darah, ya, sehingga hambatan-hambatannya itu bisa bersih semuanya teman-teman, dan akan dikeluarkan melalui urin. Jadi penyumbatan-penyumbatan di dalam pembuluh darah ke otak ataupun ke jantung bisa teratasi dengan luar biasa. Oke, yang kesembilan, menguatkan fungsi liver dan menghambat pertumbuhan tumor, karena emang ya dia dapat mengikat tumor agar tidak menyebar lebih luas lagi. Kalau mau membunuh tumornya, ada satu lagi produk kesehatan yang membarenginya, tapi saya nggak akan bahas di sini. Kalau teman-teman pengen saya bahas, tolong komen di komentar, saya akan bahaskan. Oke, yang ke-10, mencegah diabetes dan meningkatkan gerakan usus. Oke, itu dia fungsi-fungsi umumnya. Kita lanjut ke cara konsumsi. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya kita ingin tubuh kita mencerna obat itu secara baik, ada 3 hal yang harus kita penuhi dulu teman-teman. Yang pertama, tepat bahan atau tepat produknya, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu. Gitu, ada tiga komponen yang harus kita penuhi. Nah, waktu terbaik untuk mengkonsumsi chitin chitosan adalah 1 jam atau 30 menit sebelum makan 3 kali sehari dengan air hangat. Nah, jika dibutuhkan nih teman-teman, chitin chitosan juga dapat digunakan sebagai kecantikan kulit wajah. Tapi khusus untuk yang penderita jerawat yang meradang. Chitosannya ini dapat dikeluarkan dari kapsulnya, dicampurkan cuka apel atau perasan lemon, baru dioleskan pada jerawat yang meradang. Tapi hanya boleh pada jerawatnya saja, tidak boleh pada kulit yang sehat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas penyakit-penyakit gastrointestinal disease atau penyakit-penyakit pada gangguan pencernaan. Nah, gastrointestinal disease itu adalah seluruh gangguan pencernaan, mulai dari lambung, usus kecil, dan bagian pencernaan lainnya, termasuk hati. Nah, gangguan ini bisa sederhana, bahkan bisa menyebabkan kematian, teman-teman. Nah, jenis-jenis gangguan pencernaan sedikit banyak diantaranya sebagai berikut. Ini hanya beberapa ya, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi yang kalau saya tuliskan di sini nggak akan muat satu slide ini gitu. Yang pertama ada GERD
Bagi teman-teman yang belum taau GERD ini adalah keadaan dimana saat asam lambungnya kita diproduksi sangat berlebih hingga naik ke kerongkongan gitu. Ada juga eksofagitis, dan teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa saja penjelasan dari penyakit ini, silahkan komen di bawah dan saya akan buatkan video khusus membahas tentang penyakit gastrointestinal. Oke teman-teman, saya ingin membahaskan satu hal yang sangat penting. Nah, bagi teman-teman yang masih stay menyaksikan video ini sampai akhir, bersyukur banget. Hari ini saya akan berikan solusi bagi Anda yang memiliki penyakit gastritis atau MAH. Gastritis dan MAH, sorry ya. Apa sih penyakit gastritis itu? Jadi gini, gastritis itu adalah peradangan pada dinding lambung. Ini penyebabnya bisa asam lambung itu sendiri atau bisa juga karena bakteri. MAH adalah penyakit tukak lambung pada lapisan lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Gastritis dan MAH ini sebenarnya hampir sama, teman-teman. Maka dari itu penanganannya juga sama. Dan sekarang bonusnya untuk teman-teman, saya akan bahaskan 4 tipe penyakit MAH yang sering kita alami. Oke. Yang pertama ada tipe ulkus. Ulkus sudah tipe nyeri, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kalau lagi MAH-nya kambuh ada nyeri, itu namanya ulkus. Itu ada peradangan di dalam lambungnya, teman-teman. Nah, untuk mengatasi itu, teman-teman sangat butuh mengkonsumsi yang namanya chitinchitosan agar bisa sembuh, bukan hilang sakitnya, ya. Yang kedua, ada tipe dismotilitas atau kembung. Nah, gejala-gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah kembung atau begah dan mual, teman-teman. Ini tidak sampai muntah ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bukan mengalami bukan penyakit lambung yang terlalu serius, tapi teman-teman kekurangan nutrisi, teman-teman. Ya, saya belak-belakannya bilang kurang nutrisi loh gitu kan. Jadi teman-teman harus konsumsi kalsium dan serat. Yang saya rekomendasikan tuh kalsium dan spirulina gitu. Oke, yang ketiga ada kombinasi, yaitu kombinasi dari ulkus dan dismotilitas. Gejala-gejalanya itu seperti kembung, begah dan mual, ya. Ada nyerinya juga gitu. Jadi double udah ada luka lambungnya, tambah lagi kurang nutrisi. Aduh, nggak kebayang gua. Oke, jadi produk-produknya yang bisa teman-teman konsumsi ini semuanya secara herbal ya teman-teman. Ada chitinchitosan yang udah dijelaskan tadi, minum juga kalsium, minum juga serat dan zinc. Kalau teman-teman minum ini sama sekali tidak ada efek sampingnya, jadi aman banget. Tidak juga berpengaruh pada tekanan darah. Oke, yang keempat ada tipe Glycobacter. Ini gejalanya, teman-teman pernah nggak lihat orang yang kalau misalnya mahnya lagi kambuh nih, dia itu mual, muntah, tapi nggak ada yang dimuntahin gitu. Iya, dia muntah-muntah tapi nggak ada yang keluar gitu. Nah, kalau teman-teman memiliki kenalan, kerabat yang seperti itu, dia mengalami MAH dengan tipe Glycobacter yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ya, produk-produk yang harus teman-teman kasih itu adalah chitinchitosan, nonitren, dan mungkor. Tapi secara bertahap. Maksudnya gini, chitinchitosannya dulu, setelah habis baru dilanjutkan nonitren dan mungkornya. Nonitren akan mengikat bakterinya dan mungkor akan membunuh bakterinya gitu. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi sharing-sharing yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan secara pribadi, silakan, itu saya sudah sisipkan kontak respon saya. Kontak respon saya di pojok kiri bawah itu
langsung kontak pribadi saya, teman-teman. Silahkan dihubungi jika teman-teman berkenan atau ingin tahu lebih banyak mengenai penyakit lambung. Oh iya, saya adalah seorang farmasis. Terima kasih, semoga bermanfaat.